Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana jaringan syaraf tiruan mengenali sebuah pola menggunakan model HEP. Ada banyak model jaringan syaraf tiruan sesuai dengan konfigurasi neuron dan algoritmanya masing-masing, seperti ada HEP, perceptron, backpropagation, Hopfield, Hamming, Cohen, dan lainnya. Adapun jaringan syaraf HEP ini diusulkan oleh Donald Holding HEP pada tahun 1949, di mana merupakan metode pengembangan dari metode McCulloch-Pitts dan merupakan model jaringan tertua yang menggunakan pembelajaran terawasi. HEP memperkenalkan aturan pembelajaran atau pelatihan pada jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf HEP ini menentukan bobot dan biasnya secara manual, serta pembelajaran dilakukan dengan memodifikasi atau memperbaiki nilai bobot dan bias secara kontinu. Dapat kita lihat untuk arsitektur jaringan pada jaringan syaraf tiruan, di mana di sini ada dua inputan yang masing-masing memiliki bobot. Dari input dan bobot ini nanti seluruhnya akan dijumlahkan. Jadi di sini untuk input dan bobot dari seluruh inputan dan bobot ini hasil perkaliannya akan dijumlahkan lalu ditambahkan dengan bias. Yang nantinya dari hasil perhitungan summation function di sini akan dihitung untuk fungsi aktivasinya, di mana untuk fungsi aktivasinya ini sendiri nanti akan didapatkan output tertentu. Adapun langkah-langkah pada algoritma model HEP. Langkah pertama, semua bobot dan bias ini diberikan nilai awal. Jadi untuk nilai awalnya sendiri, untuk bobotnya itu adalah 0, di mana I-nya ini adalah untuk bobot yang pertama sampai dengan yang ke N, dan biasnya sama dengan 0. Dan untuk selanjutnya nanti untuk bobotnya ini, inisialisasi bobot dan biasnya akan mengikuti sesuai dengan perhitungan awalnya. Langkah kedua, untuk tiap pasangan input S dan target T, kita akan melakukan langkah sebagai berikut. Jadi kita set aktivasi untuk unit inputnya, di mana XI ini sebagai input sama dengan SI, di mana I-nya ini adalah inputan yang pertama sampai dengan yang ke N. Nah, berarti jika inputannya ada 10, maka nanti 1, 2, sampai dengan 10. Lalu yang kedua, set aktivasi untuk unit output, yaitu Y sama dengan T atau target. Jadi Y-nya ini adalah sama dengan target. Yang ketiga, perbaiki nilai bobot menggunakan persamaan berikut. Jadi WI baru sama dengan WI lama ditambahkan dengan hasil perkalian dari XI dikalikan dengan Y atau target, di mana I-nya ini adalah 1 sampai dengan yang ke N, sesuai dengan jumlah inputannya. Biasanya perubahan bobot disimbolkan dengan delta W, di mana delta W-nya ini adalah XI dikalikan dengan Y, sehingga persamaan berikut ini dapat kita ubah XI dikalikan dengan Y-nya ini dengan delta W. Lalu yang berikutnya adalah perbaiki nilai bias, di mana kita bisa menggunakan persamaan berikut, jadi bias yang baru sama dengan bias lama ditambahkan dengan target atau Y. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung summation function-nya. Jadi tadi summation function itu adalah hasil penjumlahan dari seluruh hasil perkalian dari input dikalikan dengan bobot lalu ditambahkan dengan bias. Nah, jadi untuk input dan bobotnya kita kalikan sesuai dengan inputan yang ada,
di mana J-nya ini adalah jumlah input. Jadi jika jumlah inputannya 10, maka kita akan mengalikan inputan dikalikan dengan bobotnya ini sebanyak 10 kali, lalu kita jumlahkan. Nah, jadi ditambahkan dengan bias. Yang keempat, kita tentukan nilai FYIN-nya, ini fungsi aktivasinya. Untuk target biner, ada 1 dan 0. 1 ini jika YIN-nya lebih besar sama dengan 0, dan 0 jika YIN-nya ini kurang dari 0. Dan untuk target bipolarnya, ada 1 dengan min 1, di mana YIN-nya ini lebih besar sama dengan 0, jika 1, dan min 1 jika YIN-nya ini kurang dari 0. Nah, jika FYIN sama dengan target atau Y, maka jaringan HEP tersebut mengerti jaringan yang dimaksud. Misalnya jaringan Cherokee-Ron akan mengenali pola, katakanlah misalnya pola huruf U atau T, maka jika FYIN ini sama dengan target atau Y, maka jaringan F tersebut mengerti pola U atau T tersebut. Contoh kasus, di sini ada contoh aplikasi jaringan Cherokee-Ron HEP untuk solusi fungsi logika N. Nah, contoh yang pertama di sini, buatlah jaringan model HEP untuk mengenali pola fungsi logika N jika representasi input dan outputnya ini adalah bipolar. Nah, jadi input dan outputnya bipolar yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, bipolar itu nilainya 1 dengan min 1. Nah, jadi kita dapat lihat di sini ada 2 buah inputan dengan targetnya masing-masing. Jadi di sini ada data ke-1, data ke-2, data ke-3, dan data ke-4. Jadi ada 4 data yang nanti akan kita hitung, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan inputan dan target dari tabel berikut. Oke, jadi kita lihat di sini untuk data yang ke-1. Jadi untuk data yang ke-1 ini, untuk X1-nya sendiri adalah min 1, X2-nya min 1, dan targetnya atau Y-nya min 1. Nah, sesuai dengan algoritma atau langkah-langkah dari model HEP ini, yang pertama adalah inisialisasi bobot dan bias. Nah, di mana untuk awal perhitungan, inisialisasi itu selalu nilainya 0. Maka untuk bobot W1-nya ini 0, W2-nya 0, dan biasnya 0. Nah, ini akan kita jadikan untuk menghitung nanti menggunakan persamaan dari perubahan bobot dan bias untuk data yang ke-1. Jadi kita hitung untuk W1-nya, ini adalah W1 lama ditambahkan dengan hasil perkalian dari X1 dikalikan dengan Y, di mana W1 lamanya ini adalah tadi inisialisasi awalnya 0, ditambahkan dengan hasil perkalian X1, X1-nya di sini adalah min 1, dikalikan dengan Y, yaitu min 1. Min dengan min dikalikan akan menjadi positif, maka 0 ditambah 1 hasilnya 1. Oke, kita hitung untuk yang W2 atau bobot barunya. Untuk yang kedua, maka W2 lamanya ini adalah 0, ditambahkan hasil perkalian dari X2, X2-nya min 1, dikalikan dengan targetnya min 1. Nah, ini juga sama, menjadi plus, jadi 0 ditambahkan dengan 1 sama dengan 1. Dan untuk biasnya itu sendiri, untuk bias yang barunya adalah bias lamanya 0 ditambahkan dengan Y, min 1. Maka 0 plus ketemu min akan menjadi min, maka 0 min 1 sama dengan min 1. Nah, kita sudah ketemu untuk W1, W2, dan bias yang baru, dan ini akan kita gunakan sebagai inisialisasi untuk inisialisasi bobot dan bias untuk data yang kedua nantinya.
Jadi kita ketemu W1 baru, W2 baru, dan bias baru ini akan menjadi inisialisasi bobot dan bias untuk data yang kedua. Dan kita akan hitung untuk data yang keduanya, jadi inisialisasi bobot dan biasnya ini didapatkan dari data yang pertama tadi. Jadi untuk W1-nya itu menjadi 1, W2-nya 1, biasnya menjadi min 1. Dan untuk data yang kedua, untuk input yang pertama, X1 adalah min 1, X2 1, dan targetnya min 1. Dan kita hitung menggunakan persamaan yang sama, jadi W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan hasil perkalian dari X1 dikalikan dengan Y. Jadi untuk W1 lamanya itu 1, lalu ditambahkan dengan X1 dari data yang kedua, ini min 1, dikalikan dengan target min 1. Nah, jadi didapatkan 2. Jadi 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya 2. Untuk W2-nya, ini W2 lama itu 1 ditambahkan dengan X2, 1 dikalikan dengan min 1. Nah, jadi 1 ini ketemu min plus min maka akan menjadi min. Jadi 1 min 1 maka hasilnya 0. Dan untuk bias yang barunya, untuk data yang kedua ini adalah bias lamanya itu min 1 ditambah dengan Y untuk data yang kedua min 1, maka min 1, min 1 maka menjadi min 2. Seterusnya ini akan menjadi W1, W2, bias yang baru ini akan menjadi inisialisasi untuk data yang ketiga. Nah, dengan perhitungan yang sama, maka akan didapatkan untuk W1 yang barunya 1, W2 yang barunya 1, dan bias yang barunya min 3. Dan ini akan menjadi perhitungan untuk perubahan bobot dan bias untuk data yang keempat. Nah, jadi untuk data yang keempat. Nah, jadi untuk W1-nya ini hasilnya didapatkan 2, W2-nya 2, dan bias yang barunya min 2. Oke, dari perhitungan perubahan bobot tadi diperoleh nilai bobotnya yang terakhir adalah untuk W1-nya 2, W2-nya 2, biasnya min 2. Ini akan kita gunakan untuk menguji seluruh data masukan. Nah, jadi maka hasilnya akan seperti pada tabel berikut, di mana tadi masing-masing untuk inputan yang pertama dan yang kedua datanya seperti ini. Lalu kita akan hitung menggunakan summation function-nya sesuai dengan arsitektur model tadi. Nah, jadi didapatkan di sini berarti sigma di sini adalah seluruh hasil perkalian dari inputan dikalikan dengan bobot ditambahkan dengan bias. Nah, maka akan didapatkan masing-masing hasilnya seperti ini. Jadi min 6, min 2, min 2, 2. Jadi ini untuk X yang pertama, jadi X1 min 1 dikalikan dengan 2, W1-nya 2, lalu ditambahkan dengan X2-nya min 1 dikalikan dengan W2-nya 2, dikurangi, nah ini tambah, tetapi karena biasnya minus 2, maka plus ketemu dengan min akan menjadi min, maka di sini min 2, maka dihasilkan min 6. Seterusnya sampai dengan data yang keempat. Nah, dari sini kita akan dapat untuk fungsi aktivasinya itu sendiri, yang akan menjadi sebuah output nantinya. Nah, jadi karena di sini min 6 untuk data yang pertama, min 6 ini adalah masuk ke kurang dari 0. Maka untuk yang pertama nilainya adalah min 1. Ini juga min 2 masuk kategori kurang dari 0, maka min 1.
min 2 juga masuk kurang dari 0, maka min 1, dan ini positif 2, maka lebih besar sama dengan 0, maka nilainya 1. Nah, untuk data contoh yang kedua, nah, jadi diketahui dua buah pola di sini menyerupai huruf X dan L. Nah, jadi kita akan gunakan model HEP ini untuk mengenali kedua pola berikut ini. Nah, yang pertama adalah kita representasikan dulu dari pola berikut untuk datanya seperti apa. Nah, jadi di sini kita akan representasikan datanya, apakah kita targetnya target biner atau bipolar. Nah, jika biner, kita akan menggunakan 1 dan 0. Tetapi jika bipolar, kita akan gunakan 0 dan min 1 dan 1. Nah, di sini kita akan gunakan representasi datanya adalah bipolar. Jadi kita gunakan min 1 dan 1. Jadi kita asumsikan bahwa crash ini adalah bernilai 1 dan karakter O di sini adalah min 1. Maka kita ubah dulu pola X ini ke dalam matriks 3x3. Nah, jadi karena di sini 3x3, maka kita akan ubah ke matriks 3x3. Nah, ini akan menjadi masing-masing not di dalam matriks ini kita asumsikan itu adalah inputannya. Nah, jadi di sini akan ada 9 inputan, X1 sampai dengan X9. Nah, masing-masing kita sudah ubah ke dalam bentuk data bipolar. Jadi untuk yang crash ini 1, nah, jadi yang crash ini adalah 1, sedangkan O ini adalah min 1. Nah, kita asumsikan karena tadi menggunakan bipolar, maka ada dua target. Untuk pola yang pertama ini adalah target Y-nya adalah sama dengan 1, sedangkan untuk yang kedua dengan pola L seperti ini pola yang kedua targetnya adalah min 1. Nah, setelah kita representasikan data dari pola yang ada, nah, kita masuk ke tahap training atau pelatihannya. Nah, jadi tahap training ini kita gunakan langkah-langkah algoritma dari model HEP-nya itu sendiri. Nah, jadi seperti kita ketahui tadi, yang pertama langkahnya adalah inisialisasi bobot dan biasnya. Nah, untuk inisialisasi awal, yang pasti untuk bobotnya itu sendiri, mulai dari dengan W1 sampai dengan W9 adalah 0. Nah, dan biasnya juga 0. Nah, kita akan hitung perubahan bobot dan bias untuk pola yang ke-1 ini. Nah, jadi kita tadi untuk pola yang ke-1 ini targetnya atau Y-nya adalah 1. Nah, jadi kita hitung menggunakan persamaan ini, W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan perkalian dari X1 dikalikan Y. Maka didapatkan hasilnya 0. Jadi untuk W1 lamanya ini adalah 0. Nah, ini 0. Ini W1 lama sebagai W1 lama. Nah, di mana W1 sampai dengan W9 ini 0. Ditambahkan dengan perkalian X1-nya. Nah, X1-nya ini adalah 1. Nah, jadi 1 dikalikan dengan Y, targetnya adalah 1. Nah, jadi 0 ditambah dengan 1, maka hasilnya didapatkan untuk W1 baru itu 1. Berikutnya sama W2 baru sama dengan W2 lama. W2 lamanya adalah 0. Nah, ditambahkan dengan X2-nya ini adalah min 1 dikalikan dengan targetnya 1, maka didapatkan hasilnya min 1. Seterusnya sampai dengan sebanyak dari inputan yang ada. Inputan di sini sampai dengan X9, maka kita akan hitung bobot barunya ini sampai dengan X atau input yang ke-9. Nah, jadi masing-masing sudah didapatkan. Di sini ada W3-nya itu 1, W4-nya min 1, W5 barunya 1, W6 barunya min 1.
W7 barunya 1, W8 barunya min 1, dan W9 barunya 1. Dan kita hitung untuk bias barunya adalah bias lamanya 0 ditambahkan dengan Y targetnya adalah 1, maka 0 ditambahkan dengan 1 sama dengan 1. Nah, perubahan bobot dan bias pola yang ke-1 ini mulai dari dengan W1 baru sampai dengan W9 baru dan bias barunya itu akan menjadi inisialisasi untuk pola yang kedua. Nah, di mana pola yang kedua adalah pola L. Nah, jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk representasi data bipolarnya. Jadi di mana crash-nya adalah 1 dan O ini adalah min 1. Sama karena matriks 3 kali 3 maka inputannya nanti akan ada 9. Dan untuk targetnya sendiri untuk pola yang kedua ini adalah min 1. Nah, untuk inisialisasi bobot W dan biasnya ini didapatkan dari perubahan bobot dan bias dari pola yang ke-1. Nah, jadi ini kita akan hitung perubahan bobot dan bias pola yang keduanya. Nah, jadi untuk W1 barunya ini perhitungannya sama. Jadi W1 lamanya ini 1. Jadi 1 ditambah dengan X1-nya itu 1 dikalikan dengan targetnya min 1. Maka didapatkan hasilnya 0. Kita hitung sampai dengan W9 barunya didapatkan hasilnya 0. Dan kita hitung bias barunya, ini bias lamanya. Nah, jadi bias lamanya ini tadi kita sudah dapatkan sebelumnya adalah 1. Nah, jadi untuk bias lamanya adalah 1 ditambah dengan Y targetnya min 1. Maka plus ketemu dengan min akan menjadi min, jadi 1 min 1 sama dengan 0. Nah, kita sudah menentukan perubahan bobot dan bias untuk pola yang pertama dengan pola yang kedua. Nah, maka kita akan menguji seluruh data inputnya itu menggunakan summation function-nya di sini. Nah, jadi tadi untuk yang nilai bobot baru dan biasnya ini adalah kita dapatkan dari perhitungan yang perubahan bobot dan bias pola yang kedua, yaitu 002, min 22, 00, min 20, 0. Nah, ini kita akan gunakan untuk menghitung atau menguji seluruh data input. Nah, jadi untuk yang pola X ke-1, nah jadi pola X, ini pola yang ke-1, kita gunakan rumus persamaan summation function-nya. Jadi, kita tahu bahwa biasnya ini adalah 0. Jadi, ini akan ditambahkan biasnya 0. Jadi, dalam artian kita tidak perlu menggunakan biasnya. Maka nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi, seluruh jumlah dari input dan bobot. Nah, maka akan didapatkan seperti ini. Jadi, Y-nya ini adalah tadi seluruh jumlah gitu ya, hasil penjumlahan dari seluruh perkalian mulai dari, ini karena inputannya ada 9, maka mulai dari inputan yang pertama sampai dengan 9 dikalikan dengan bobot yang pertama sampai dengan yang ke-9, itu dikalikan baru seluruhnya dijumlahkan. Jadi maka akan didapatkan seperti ini. Jadi untuk X1-nya ini 1. Nah, dikalikan dengan W1 0 ditambah dengan min 1 ini sebagai X2 dikalikan dengan W2 0 ditambah dengan 1. Nah, dikalikan dengan 2. Ini ditambah dengan X4-nya min 1 dikalikan dengan W4 min 2 ditambah
1 ini X5-nya, 1 dikalikan dengan W5-nya 2, ditambahkan dengan X6-nya min 1 dikalikan dengan 0, W6-nya 0, ditambah X7, ini 1 dikalikan dengan W7-nya 0, ditambah X8-nya min 1 dikalikan dengan W8-nya min 2, ditambah dengan inputan yang ke-9, X9 1 dikalikan dengan W9-nya 0. Maka akan didapatkan hasilnya 8. Nah, dari summation function ini akan menjadi acuan untuk fungsi aktivasinya. Nah, di sini nilainya min 1 jika Y-in-nya ini kurang dari 0. Nah, sedangkan Y-in-nya kita dapatkan 8. Nah, yang pasti 8 ini positif, maka dia akan lebih besar dari 0. Maka fungsi aktivasinya nilainya 1. Nah, di sini sama dengan target, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini 1 hasilnya sama dengan target yang pertama tadi untuk pola X atau pola yang ke-1. Nah, sekarang kita akan uji untuk seluruh data input untuk pola yang kedua. Caranya sama. Nah, ini didapatkan hasilnya minus 8. Nah, minus 8 ini yang pasti kurang dari 0, maka nilainya min 1. Nah, untuk pola L ini juga sama dengan target gitu ya. Jadi target yang untuk pola L ini kan tadi min 1. Nah, jika sama, tadi catatannya adalah jika sama FY-in-nya ini sama dengan target. Nah, jadi kalau kita tuliskan kesimpulannya di mana FY-in-nya ini, nah ini sama dengan target gitu ya. Nah, target atau Y. Nah, maka bisa dikatakan si model HEP ini mampu mengenali pola dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tahap kedua kita masuk ke tahap testing atau pengujian. Nah, kita mengujinya bisa menggunakan pola yang berbeda. Tetapi untuk tahap testing ini kita tidak perlu menghitung tadi dari awal. Nah, kita cukup menghitungnya menggunakan summation function tadi gitu ya. Nah, yang tentunya pola yang lainnya ini tetap kita harus representasikan datanya itu ke dalam data bipolar. Sehingga didapatkan seperti ini, di mana crash-nya ini kita asumsikan data bipolarnya 1 dan ini adalah min 1. Nah, jadi dari pola ketiga ini kita akan menguji apakah lebih mirip ke huruf X atau pola yang pertama tadi atau ke pola yang kedua, yaitu pola L gitu ya. Nah, jadi kita hitung Y-in-nya didapatkan hasilnya minus 4 di sini. Nah, cara perhitungannya sama, jadi menggunakan bobot dan bias yang sama dengan ini. Nah, lalu kita hitung, nah untuk masing-masing inputan, mulai dari inputan yang pertama sampai dengan yang ke-9, nah akan didapatkan minus 4. Nah, minus karena dia masuk kategori minus 4 itu kurang dari 0, maka nilainya akan min 1. Jadi fungsi aktivasinya minus 1 ini dalam artian minus 1 tadi masuk ke pola yang keberapa? Pola yang X atau L gitu ya, targetnya. Nah, kalau min 1 tadi kita masuk ke pola yang L, pola yang kedua gitu ya. Maka pola yang ketiga ini itu dikenali sebagai pola yang kedua, yaitu menyerupai huruf L. Nah, jadi seperti itu untuk tahap testing atau pengujiannya. Nah, jadi atau misalnya nanti pola yang mau diuji lagi menggunakan pola yang lainnya. Nah, jadi sama, kita tidak perlu menghitung dari awal lagi, cukup kita menggunakan bobot dan bias dari
perhitungan untuk pola yang terakhir gitu ya. Nah, lalu kita gunakan itu untuk menghitung Smash function-nya dan fungsi aktivasinya. Jadi dari situ akan kita lihat dia bisa mengenali pola tersebut apakah lebih mirip pola yang pertama atau pola yang kedua. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan terkait dengan model HEP. Nah, untuk latihan nanti silahkan kalian untuk menghitung apakah jadi menggunakan model HEP juga. Jadi di sini untuk mengenali pola ke-1 dan kedua, baru nanti uji. Pola yang ketiga ini dia lebih mirip ke pola yang ke-1 atau pola yang kedua. Nah, jadi di sini kalian menentukan targetnya dulu. Jadi apakah targetnya ini tergantung apakah representasinya bipolar atau biner. Kalau bipolar berarti 1 atau min 1. Tapi kalau biner ini antara 0 atau 1. Jadi ada dua yang harus kalian terapkan untuk representasi data bipolar dan biner. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Selebihnya silahkan belajar kembali, latihan kembali, dan dari saya selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua.